Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga di channel Arifologi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang sejarah logika. Kalau sebelumnya saya sudah membahas logika sebelum Aristoteles, logika pasca Aristoteles, logika Islam, sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan sejarah logika menjelang kehadiran logika modern. Terutama di sini salah satu filsuf yang menjadi penggagas ide menjelang logika modern yaitu Leibniz yang mengintegrasikan logika dan matematika. Bagaimana sejarahnya? Ikuti terus Arifologi. Sebenarnya logika modern, idenya itu sudah mulai muncul ketika kaum Stoik menggagas logika konektif, sebagaimana kita sudah bahas kemarin di logika konektif ya. Tetapi obrolan logika modern itu lebih dari sekedar logika konektif. Karena di dalam logika modern itu juga membahas tentang matematika. Jadi di dalam logika modern yang membedakan logika modern ini dengan logika klasik itu adalah integrasinya dengan matematika. Disinilah, di dalam posisi inilah Leibniz merupakan salah satu penggagas ide integrasi logika dan matematika. Bagaimana Leibniz mempunyai ide mengintegrasikan matematika, mempertemukan matematika dan logika? Leibniz itu mempertemukan matematika dengan logika dengan cara dia memperlakukan proposisi yang ada di dalam tradisi silogisme itu dia perlakukan seperti persamaan aljabar. Jadi kalau dalam aljabar itu kan ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, Leibniz ini menyederhanakan menjadi A sama dengan B. Atau ada juga dia mengatakan 2 plus 3 sama dengan 6. Seperti itu. Tapi nanti lebih sederhananya menjadi A sama dengan B. Rumus persamaan. Dia menggunakan persamaan aljabar yang menggunakan simbol sama dengan ini ke ranah logika. Ya, dia menjadikan sesuatu, kalau sesuatu itu sama atau identik, maka kita cukup memberi simbol sama dengan. Dan ini nanti akan berdampak ya. Kita lihat dulu persamaannya itu seperti apa. Sesuatu yang sama atau sesuatu yang identik itu seperti ini. A, B. Bruce Wayne dan Batman. Bruce Wayne sama dengan Batman. Kalau kita anggap Bruce Wayne ini A, simbolkan dengan A, dia sama dengan Batman yang kita simbolkan dengan B. Seperti ini. Nah, ini identik. Ini sama dengan. Seperti itu. Kalau yang tidak identik seperti ini. A itu Bruce Wayne tidak sama dengan Iron Man. Yang B, Iron Man dengan Bruce Wayne tidak sama karena Iron Man bukan Bruce Wayne. Gitu. Nah, dari upaya memasukkan persamaan aljabar ke dalam tradisi matematika, simbol-simbol aljabar ke dalam tradisi matematika itulah, kemudian Leibniz menghadirkan suatu teori kalkulus penalaran. Dari teori ini kita bisa mengakses berbagai kebenaran dari berbagai kemungkinan proposisi yang ada di dalam tradisi Aristotelian, karena dia sangat terpengaruh Aristotelian ya, sangat terpengaruh Aristotelian. Jadi silogisme Aristoteles yang kemarin itu rumusnya pakai square of opposition itu masih agak ruwet. Nah, oleh Leibniz ini disederhanakan dengan simbol-simbol kalkulus ini, kalkulus penalaran. Nah, dari sini kemudian dia belajar dari persamaan aljabar ini, dia kemudian menghadirkan rumus-rumus yang bisa digunakan untuk memecahkan kemungkinan-kemungkinan proposisi yang ada, yang banyak itu, yang sulit-sulit itu. Rumusnya seperti apa? Ada 4 rumus kalkulus pembenaran penalaran yang dilakukan oleh Leibniz. Ada 4 rumus ini. Yang pertama A sama dengan A. Yang kedua jika A sama dengan B,
dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Yang berikutnya adalah A sama dengan bukan B adalah bukan A. Seperti ini. A sama dengan bukan A. Nah, rinciannya seperti apa? Rinciannya di slide-slide yang berikutnya. Kita mulai dengan A sama dengan A. A sama dengan A itu kayak gini. Batman sama dengan Batman. A sama dengan A. Nah, ini sama-sama persis seperti ini. Nah, ini rumus yang pertama. Kalau kita ingin melakukan penalaran, cara pembenarannya itu dimulai dari sini. A sama dengan A. Yang berikutnya lagi, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Penalaran biasanya kalau Aristotelian ya, rumus utamanya itu kayak gini. Christian Bale adalah Bruce Wayne. Ya kan, Christian Bale itu pemain yang memerankan diri sebagai Bruce Wayne. Artis yang memerankan diri sebagai Bruce Wayne. Nah, Bruce Wayne ini adalah Batman di dalam film The Dark Knight misalnya kan. Bruce Wayne ini adalah Batman. Dan dengan demikian karena Bruce Wayne dengan Batman sama, Bruce Wayne dengan Christian Bale ini sama, maka Christian Bale adalah Batman. Ini bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Nah, ini Aristotelian. Jadi sampai di sini Leibniz ini Aristotelian sekali. Aristotelian sekali, sangat Aristotelian. Apa yang membedakannya dia dengan berikutnya? Rumus yang ketiga dan keempat yang tidak ada di silogismenya Aristoteles. Yang tidak ada itu ini. A sama dengan bukan A. Nah, ini sederhananya begini. Jika Arif adalah laki-laki, maka Arif adalah bukan perempuan. Jika A sama dengan bukan A. Jika Arif adalah laki-laki, maka Arif adalah bukan perempuan. Nah, ini rumus yang ketiga. Rumus yang keempat adalah A adalah B. Pernyataan ini otomatis sama dengan bukan B adalah bukan A. Contohnya kayak gini. Arif adalah orang Banyuwangi. Itu artinya kalau kamu bukan orang Banyuwangi, berarti kamu bukan Arif. Nah, ini kayak gini. Jadi bukan Arif, bukan orang Banyuwangi, bukan B, berarti bukan A. Karena bukan B, bukan A, seperti ini. Ini dua rumus terakhir ini tambahan dari Leibniz dari silogismenya Aristoteles. Apa sebenarnya tujuannya Leibniz menghadirkan kalkulus penalaran ini? Tujuan Leibniz menghadirkan kalkulus penalaran ini adalah supaya berbagai proposisi rumit, berbagai proposisi yang rumit-rumit itu dan belum dipahami, itu bisa dicari pemecahannya dengan operasi aljabar yang sudah dipahami. Jadi dengan menggunakan template rumus ini, kita bisa memecahkan berbagai proposisi-proposisi rumit yang tidak dipahami, yang belum dipahami. Jadi dengan 4 rumus tadi kita bisa memecahkan berbagai proposisi yang ada di dalam penalaran seperti itu. Tetapi sayangnya mimpi Leibniz atau cita-cita Leibniz tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Kalkulus penalaran yang dicanangkan oleh Leibniz ini hanya menjangkau proposisi-proposisi A, B, dan C seperti yang tadi sudah disebutkan. Dia belum menjangkau proposisi-proposisi majmuk seperti ada proposisi D, E, dan seterusnya. Nah, proposisi-proposisi ini tidak dijangkau oleh kalkulus penalaran yang dicanangkan oleh Leibniz. Mengapa? Mengapa Leibniz gagal mencapai mimpinya tersebut? Karena menurut beberapa logikawan, para peneliti logika, kegagalan Leibniz ini lebih disebabkan karena Leibniz ini masih dihantui oleh pakem logika term Aristoteles, logika subjek-objek Aristoteles, logika definisi esensial yang berbasis kepada definisi esensial Aristoteles, pembatasan makna gitu ya. Misalkan segitiga itu adalah segi yang punya 3 sisi gitu, tiga segi gitu. Nah, itu kan masih ada misalkan pemaknaan ada segitiga sama kaki, ada segitiga sudut 90 derajat, ada segitiga siku-siku, ada segitiga
sembarang dan seterusnya. Ya, makna-makna ini kemudian menjadi terdistorsi dengan adanya definisi esensial yang hanya membatasi satu makna itu. Nah, ini kemungkinan ini basis logika term Aristoteles karena dia menggunakan definisi itu secara definisi yang esensial. Esensial saja yang disebutkan pemaknaannya. Makna-makna lain yang mungkin saja muncul di dalam satu term itu terdistorsi di situ. Nah, kemungkinan-kemungkinan makna lain ini yang tertutup inilah yang kemudian membatasi logik rumus-rumus kalkulus penalarannya Leibniz itu untuk menjangkau seluruh proposisi yang ada di dalam dunia ini, di dalam proses penalaran seperti itu. Dan Leibniz sudah mengakui sendiri bahwa dia itu sangat terpengaruh Aristoteles, bahkan sejak umur 14 tahun dia sudah mempunyai mimpi untuk menghadirkan kalkulus penalaran dari silogismenya Aristoteles. Padahal sudah kita bahas kemarin ya, ada kekurangan dari logikanya Aristoteles yang ditemui oleh logika konektif kemarin itu. Jadi karena alasan inilah kemudian logika kalkulus penalarannya Leibniz ini mimpinya itu menjadi bisa dikatakan tidak berhasil karena dia membatasi dirinya kepada logika term padahal ini sudah bermain logika simbol. Dia pakai simbol, logika simbolik dan ini nanti yang diperbaiki oleh para penerus Leibniz yang mewarnai logika modern. Tetapi betapapun Leibniz ini gagal cita-citanya tadi itu, tetapi dia menjadi inspirator dari logika modern. Meskipun ambisi Leibniz gagal, ide-ide Leibniz ini berhasil membuat semacam new organon yang tidak Aristotelian murni karena dia mengintegrasikan dengan matematika, aljabar tadi, persamaan aljabar tadi, dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan logika modern. Misalkan George Boole, Charles Sanders-Peirce, Gottlob Frege, Bertrand Russell itu logikanya dipengaruhi oleh Leibniz, mengambil inspirasi dari Leibniz, terutama kalkulus penalaran ini. Gitu. Jadi walaupun gagal, tetapi dia sangat berpengaruh dalam logika modern. Makanya saya sebut di awal tadi judulnya ini menjelang logika modern, karena Leibniz masih belum sempurna sebagai logika modern. Penyempurnanya nanti ada Gottlob Frege. Itu saja video saya tentang sejarah logika menjelang modern. Untuk bacaan lebih lanjut Anda bisa mencari dua buku ini. Saya tidak sepenuhnya menggunakan satu persatu buku, saya gabungkan beberapa hal dari dua buku ini kemudian jadi video ini. Ya, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.